Nah ini agar kita lancar saat menghadapi sakaratul maut. Nah, jadi manusia seluruhnya setelah nanti meninggalkan dunia ini atau dicabut nyawa, ini yang terjadi, ada yang bisa pulang kepada Allah, ada yang tidak tahu jalan pulang atau tidak bisa pulang. Nah kita mau masuk ke mana di antara dua ini? Karena kalau yang bisa pulang, yakni sesuai dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana itu akan diterima di sisinya, dalam artian masuk ke surganya Allah. Jika yang tidak pulang, ya tersesat dan akan istilahnya masuk neraka. Nah ini sangat bersangkutan dengan ilmu makrifat, karena ilmu makrifat ini, ilmu makrifat tingkat tinggi ini adalah untuk mempelajari agar kita bisa berpulang ke alam asal, ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini kami sering menemukan banyak orang yang bergentayangan setelah meninggal dan tidak tahu harus kemana pulang. Ada yang minta dijajapin, dijajapin oleh sebuah kalimat-kalimat. Ada yang emang sama sekali tidak bisa kemana, mau ke dunia sudah bukan lagi waktunya, terus mau ke sana tidak tahu, jadi gentayangan di dunia ini. Nah ini merupakan ilmu makrifat yang tingkat tinggi, karena padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu ini di surat ke-56 ayat 85 berbunyi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oh, bukan yang itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Nah yang itu maksudnya ya, walakin la tubsirun. Nah kami itu lebih dekat kepadanya daripada kamu, walakin la tubsirun, tapi kamu tidak bisa melihat. Nah ini di saat idza balagoti ruhul hulkum, ya di ayat sebelumnya itu, ketika nanti kita sakaratul maut, menghadapi kematian di sana itu tegang-tegangnya, ya bisa dikatakan final kita di dalam kehidupan. Dikarenakan misalnya si manusia ini ketika hidupnya tidak mempelajari ilmu makrifat, tidak banyak mengingat Tuhan, atau tidak mempelajari sama sekali kemana mengingat Tuhan, tentang berzikir, ya intinya tentang ilmu makrifat saja ya. Nah jadi tidak akan tahu harus kemana ketika nyawa sudah hampir putus, ketika berada di kerongkongan itu. Nah kalau yang tahu kan, kalau yang sudah makrifat, nah ini emang sudah tidak perlu dibahas karena akan tahu kemana pulang nanti. Nah di saat itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat, padahal kami itu ada lebih dekat, dan kami asal kalian, tempat kalian pulang. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak tahu, tidak bisa melihatku, ya karena sama sekali tidak mengenal yang namanya ilmu makrifat. Nah di sini ya mengerikannya, kita
menghadapi sakaratul maut. Perlu diketahui, Tuhan itu adalah tempat kita pulang, atau dapat dikatakan asal kita semuanya. Kalau tidak bisa pulang ke alam asal, ya tentu akan tersesat. Artinya masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga sahabatku, sahabat tilawah semesta ini yang ditakdirkan bertemu dengan video ini, semoga diselamatkan di dunia dan di akhiratnya, dilancarkan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Nah, kita kan sudah bisa mafhum. Kalau kita tahu misalnya seseorang namanya itu, contohnya ya namanya Ki Jaid, namanya, tapi belum tahu si Ki Jaid ini bagaimana bentuknya misalnya. Nah, walaupun dia di depan mata misalnya, itu pasti tidak akan ditanya atau tidak akan sihai atau apa gitu ya, karena kita belum tahu, belum berjumpa sebelumnya. Nah, maka ini kita sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut, atau kita ini dituntut oleh Allah supaya kita tahu ya, mengenal ilmu makrifat, bisa berpulang kepadanya. Karena kalau kita belum mencapai derajat makrifat, mana bisa pulang ke alam asal, atau istilahnya ya, tidak sesuai innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya. Nah, jadi kalau kita cuma tahu kepada namanya saja, itu belum cukup kalau di derajat ilmu makrifat. Nah, di sini sedangkan kebanyakan orang tahunya hanya sebatas namanya saja. Karena kenapa dikatakan belum cukup? Karena kalau hanya tahu namanya itu bisa selamat, ya berarti itu semua orang tinggal menghafalkan namanya saja. Untuk non-muslim, untuk orang yang suka bermaksiat, untuk yang tidak menuruti perintah Allah, seperti jarang sholat, jarang beribadah pun, kalau hanya untuk namanya saja itu bisa menyelamatkan, cukup tahu namanya saja, berarti itu enak sekali kalau seperti itu. Tidak ada sama sekali perjuangannya, karena semuanya juga sudah pada tahu kalau hanya namanya saja itu kita sudah makrifat. Nah, jadi kalau kita cuma tahu kepada namanya saja itu tidak cukup, sahabat gue. Tapi harus dibarengi dengan makrifat, ilmu makrifat, agar kita tahu atau makrifat dengan segala-galanya. Ya, maksudnya supaya kita bisa kembali dengan sempurna ke alam asal kita. Tapi kalau kita tidak makrifat secara sempurna, itu tidak akan bisa kembali juga dengan sempurna. Kalau kita tidak bisa kembali secara sempurna, mulih raja timulang ke asal, nah ini yang dinamakan tersesat, yang akhirnya masuk neraka. Nah, banyak orang yang menyesatkan ilmu ini. Katanya tidak mungkin, tidak usah, ini bukan untuk kita. Bahkan malah mereka yang takut, mengkhawatirkan
karena kita menyesatkan. Padahal justru yang akan tersesat itu yang tidak makrifat, yang tidak tahu kemana kita pulang nanti setelah meninggal, yang tidak tahu kepada Allah dari sekarang, atau yang tahunya cuma kepada namanya saja. Sahabatku, pahami dengan baik ya, cerna ini, cermati. Karena walaupun kita sudah merasa banyak amal di dunia ini dengan segala cara yang kita anggap baik, peribadahan, akhlak-akhlak, kalau untuk pulang ke alam asal ini masih belum cukup. Karena pekerjaan amal di dunia ini seperti beribadah, sholat dan lain sebagainya itu kan perintah dari Allah. Itu kewajiban kita. Kita karena ada di dunia ini, yang kita terkena perintah, kewajiban. Setelah itu, di dalam melaksanakan kewajiban, kita di sini harus bisa pulang, harus sempurna ibadahnya, agar ibadah kita sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan ilmu makrifat. Ya, jadi agar kita bisa berpulang, agar kita nanti menghadapi sakarat maut itu bisa ya, sakaratul maut bisa lancar ya, kita harus makrifat dari sekarang, mengingat kepada Allah dimanapun, kapanpun. Terus latih kesadaran kita ketika kita melihat, ketika kita mendengar atau bergerak, beribadah, berkegiatan, apapun situasinya, temukanlah Allah. Selalu ada, karena beliau wa nahnu aqrabu min hablil warid, ada, lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada ini urat istilahnya ya, urat tikoro kalau istilah Sunda itu. Nah, sahabatku, sadar ini ya, ketika kita melihat, mendengar itu, kalau kita jabarkan, kita kotret ya, atau praktekkan itu. Contohnya ketika kita mendengar, contohnya mendengar suara apapun ya, contohnya suara burung contohnya. Nah, burung ini kan mengeluarkan suara. Nah, kita harus menemukan ada apa di sana. Nah, karena Allah kan tadi tentang ketuhanan, ini makrifatullah, Allah itu dekat. Jadi kita harus menemukan Allah. Ada Allah yang menakdirkan burung itu mengeluarkan suara. Nah, kemudian si suara tidak bisa menciptakan burung, dan burung tidak bisa menciptakan suara. Nah, jadi Allah lah yang menciptakan burung dan yang menakdirkan si burung ini bisa bersuara dengan berbagai suara yang berbeda-beda dan indah. Nah, timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan. Nah, Qadir ini identiknya atau talajumnya dengan sifat kudrat, salah satu dari sifat 20. Nah, kudrat ini kan sifat ma'ani, yang mana ini tidak akan berpisah dengan zatnya. Nah, kita maka makrifat, menemukan, melihat, dan berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengarkan suara burung. Nah, seperti itu maksudnya. Karena berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan itu tidak seperti kita berjumpa dengan makhluk, harus bertatap wajah, terlihat, berbentuk. Tidak seperti itu. Jangan salah menafsirkan ya sahabatku.